Halo para pecandu film. Kali ini Bandar Film akan membagikan alur cerita yang berjudul The Toll di tahun 2021. Dan jangan lupa jika kalian menyukai channel ini, klik tombol like dan subscribe, oke? Sekarang adalah zaman di mana teknologi semakin canggih. Dan salah satunya kita bisa memesan taksi online, seperti wanita bernama Kemi di film tersebut, yang baru saja datang di sebuah bandara dan berencana untuk mengunjungi ayahnya. Namun, pada saat itu ayahnya tak kunjung datang untuk menjemputnya, dan akhirnya Kemi pun memutuskan untuk memesan taksi online. Si supir yang bernama Spencer mengatakan cukup jauh untuk menuju tempat tersebut, tapi apa daya belum mencapai target, Spencer mengantar Kemi dengan senang hati. Jarak perjalanan pun terlihat cukup jauh, hingga pada saat GPS itu memberi arah untuk berbelok, Kemi berkata bahwa ini bukanlah jalan yang biasa dilaluinya. Dikarenakan Spencer hanya mengikuti arah yang ditunjukkan oleh GPS itu, lantas memberikan HP-nya kepada Kemi untuk mencoba mengecek kembali rute yang dilaluinya. Yang sebenarnya arah rute itu sesuai dengan apa yang diberikan si Kemi. Kemi pun lantas menyuruh Spencer untuk melanjutkan perjalanannya dengan melewati rute dari GPS tersebut. Ketika mobil memasuki wilayah yang gelap dan dikelilingi pohon-pohon, tak lama kemudian ponsel dari Spencer tiba-tiba mati. Di tengah jalan, terlihat sesosok manusia sedang berdiri, seperti sedang menghadang mobil tersebut. Mereka berdua sangat kaget melihat kejadian itu. Spencer akhirnya keluar untuk melihat orang tersebut, dikarenakan dia takut menabraknya. Namun ternyata di sekeliling mobil itu tidak ada satu orang pun, dan disinilah awal cerita dimulai. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanannya, tiba-tiba mobil itu pun tak bisa dihidupkan, dan Kemi sedikit menaruh curiga kepada Spencer kalau dia akan melakukan sesuatu kepada Kemi. Tapi Spencer mencoba meyakinkan Kemi kalau dia juga tak tahu apa-apa dengan semua ini. Spencer mencoba mengecek mesin mobilnya sambil membuka kap mesin mobil itu. Tapi semuanya nihil, mesin mobil pun tetap tak mau menyala, dan hanya kelistrikan mobil itu yang masih bisa menyala. Kemi akhirnya berencana untuk pergi seorang diri, berharap menemukan rumah warga di sekitar. Tapi kalau dilihat tempat itu seperti hutan, kemungkinan tidak akan ada rumah warga di dekat situ. Akhirnya Kemi berjalan sendirian, di tengah gelapnya malam yang hanya diterangi sebuah pencahayaan dari sebuah lampu senter. Di tengah perjalanan, Kemi menemukan papan jalan perboden yang mengarahkan jalan lainnya menuju ke dalam hutan. Nampak tidak masuk akal kalau ada jalan yang diarahkan menuju ke dalam hutan. Dan yang lebih anehnya lagi, papan blok jalan itu tidak pernah ada ketika Kemi dan Spencer melewati jalan tersebut. Dengan penuh penasaran, Kemi mencoba melewati jalan itu sambil menerangi papan perboden. Dan dari setiap papan itu, terdapat tulisan seperti perbuatan orang iseng. Tak lama kemudian, Kemi mendengar suara seperti pohon terjatuh. Kemi pun langsung berlari ketakutan. Spencer yang saat itu sedang terduduk di dalam mobil sambil nge-vape. Tiba-tiba seseorang muncul dari balik mobil tersebut. Menyadari hal itu, Spencer kemudian keluar dan melihat ke belakang mobilnya. Namun tak disangka, Spencer melihat coretan dari kaca belakang mobil itu yang bertuliskan, "Please play the tall man." Spencer mengira ini perbuatan iseng dari seseorang untuk menakutinya. Bersamaan dengan itu, si Kemi yang sedang berjalan di kegelapan dengan senter lampunya, tiba-tiba disoroti dengan lampu mobilnya Spencer. Ternyata Kemi selama ini hanya memutari jalan tersebut. Tak ayal mereka berdua menjadi sangat kebingungan dengan kejadian itu. Spencer pun lalu memperlihatkan tulisan yang ada di kaca belakang mobilnya dan berpikir bahwa Kemi lah yang membuat tulisan itu. Kemi akhirnya masuk ke dalam mobil sambil menyuruh Spencer berjaga di luar. Saat di dalam mobil, Kemi mencoba membuka kotak di dalam mobil itu dan menemukan beberapa foto dirinya. Dengan sangat terkejut, Kemi mulai benar-benar mencurigai bahwa Spencer adalah psikopat yang akan membunuh dirinya. Kemudian Spencer mendekati Kemi dan mengetuk kaca jendela mobil itu. Lantas Spencer meminta senternya karena dia akan mencoba melihat-lihat ke arah jalan yang gelap itu. Di saat Spencer telah pergi, Kemi akhirnya membuka bagasi mobil dan melihat beberapa anak panah, lalu mengambilnya untuk berjaga-jaga dari Spencer.
Seperti halnya Kemi, Spencer pun hanya berputar-putar di sebuah jalan tersebut, dan kali ini Spencer masuk ke dalam mobilnya. Sambil mengambil obat tetes mata, Spencer akhirnya mengambil foto-foto Kemi dan menanyakan kepada Kemi kenapa menyimpan foto-foto itu di dalam mobilnya sambil melempar foto tersebut. Kemi pun menjawab kalau itu perbuatan Spencer yang sedang berakting dan menyimpan sebuah panah di dalam bagasi mobilnya. Spencer membantah semua tuduhan itu. Bagaimana aku mengambil fotomu? Sedangkan aku baru kali ini berada di tempat seperti ini kalau bukan karena mengambil orderan dari si Kemi. Panah itu juga alat untuk berburu binatang karena itu hobinya Spencer. Tapi Kemi tetap tidak mempercayai Spencer sedikit pun. Sampai pada saat Kemi akan menunjukkan lagi foto yang dilempar Spencer, tiba-tiba foto itu sudah hilang. Sekarang mereka berdua akhirnya benar-benar menyadari kalau ini bukanlah ulah Spencer ataupun Kemi, melainkan ada hal aneh yang sedang terjadi di sini. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara seseorang sedang tertawa. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam mobil, dan malam pun mulai dingin. Kemi menyuruh Spencer untuk menyalakan penghangat di dalam mobil itu. Tiba-tiba, Kemi melihat seseorang di luar mobil. Ketakutan terus menghantui mereka berdua, hingga pada saat waktu di mana Spencer mengelap kaca mobilnya, di situ ada seseorang yang melempar batu ke arah kaca mobil itu sampai pecah. Spencer akhirnya mengambil panahnya di dalam bagasi mobil untuk berjaga-jaga. Kemi lantas menyuruh Spencer mengambil batu yang melempari kacanya itu. Dan ternyata batu itu dibungkus dengan sebuah surat yang berisikan, "Jalan ini ditutup dan lanjutkan jalan memutar untuk membayar tolman." Kemudian Spencer melihat seseorang datang. Orang itu datang dengan menggunakan sebuah traktor. Ternyata itu adalah seorang nenek tua. Kemi lantas meminta bantuan kepada nenek itu agar bisa keluar dari jalan tersebut. Nenek itu pun memberi opsi jalan untuk dilaluinya. Tapi mereka mengatakan kalau mereka hanya berputar-putar saja di jalan tersebut. Lantas nenek itu akhirnya menyadari sesuatu yang sudah lama ia lupakan. Kemudian nenek itu mengatakan kalau mereka berada di tempat yang berbeda. Dan nenek itu pun tidak bisa membantunya, karena mereka sedang berada di tempatnya si tolman. Jika mereka ingin keluar, maka mereka harus membayarnya dengan sesuatu, yaitu kematian. Si nenek itu memberi saran agar jangan membiarkan si tolman melihatnya. Tetapi Kemi tetap tak percaya dan meminta tolong untuk menghubungi ayahnya. Meski si nenek itu sudah menjelaskan kepada mereka, walau memanggil polisi sekalipun, mereka tidak akan pernah ditemukan, kecuali jika si tolman sudah mendapatkan tumbalnya. Dengan penuh penasaran dan kekhawatiran, akhirnya Kemi mencoba untuk mencari jawaban semua ini dan memaksa Spencer untuk ikut dengan Kemi. Akhirnya mereka berdua memberanikan diri untuk masuk ke dalam area hutan tersebut. Kemi yang menyalakan lampu senter dan Spencer yang memegang panahnya terus berjalan menelusuri hutan itu sampai pada suatu ketika terdengar lantunan musik yang tiba-tiba tepat berada di depan mereka. Sebuah pemutar musik jadul dengan sepucuk surat undangan yang bertuliskan, "Anda diundang di pernikahan Dylan dan Andrea Masterson." Ternyata nama itu adalah nama kedua orang tua Kemi. Dan mereka pun mencoba melanjutkan perjalanannya kembali. Baru beberapa langkah, mereka melihat seperti sebuah dekorasi taman yang dihiasi lilin. Tak lama kemudian, tiba-tiba dari atas muncul seseorang yang sedang dibungkus karung sambil terikat. Kemudian berteriak meminta tolong. Tak asing dengan suara itu, Kemi lantas membuka karung itu. Namun tak disangka, orang di dalam karung itu adalah ayahnya Kemi. Ayah Kemi mencoba menenangkannya dan mengingatkan Kemi untuk menjauhi dari Spencer. Karena dia terlibat dalam hal ini, Spencer pasti akan membunuhnya juga. Kemudian matilah ayahnya Kemi. Dengan raut wajah sedih sekaligus marah, Kemi menuduh kalau Spencer lah yang telah membunuh ayahnya. Jelas saja Spencer tak terima dengan tuduhan tersebut. Kemudian Spencer mengatakan bahwa dia tidak membunuh ayahnya Kemi, dan ayah Kemi pun tidak berada di sana. Kemudian menyuruh Kemi berbalik untuk melihat ayahnya lagi. Dan benar saja, seketika itu ayah Kemi hilang begitu saja. Tiba-tiba muncullah seseorang di belakang Spencer. Tanpa pikir panjang, Spencer langsung menembakkan panah ke arah orang itu. Namun anak panah itu pun menembus tubuh si orang tersebut.
Mereka akhirnya lari terbirit-birit. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan sebuah rumah kecil dengan api unggun di samping rumah itu. Ternyata, hantu si Tol itu telah memasuki ke dalam pikiran mereka, sehingga membuat semua ini seakan-akan terlihat nyata. Spencer lalu berkata bahwa dia pernah mendatangi rumah tersebut untuk acara liburan bersama keluarganya. Dan sekarang tiba giliran Spencer lah untuk melihat apa yang dialaminya. Mereka pun akhirnya memasuki rumah tersebut. Sambil melihat keadaan di sekitar, tiba-tiba muncullah beberapa TV yang tersusun dengan sebuah pistol di meja. Kemi mencoba duduk di depan TV tersebut sambil melihat ke arah TV itu. Kemudian TV itu menampilkan wanita sedang duduk di pangkuan pria itu sambil memakai topeng, lalu mengambil selembar kertas yang bertuliskan. Kemudian di dalam TV itu Spencer mencoba untuk membunuh Kemi. Namun semua itu hanyalah tipuan si Tallman agar mereka berdua saling membunuh satu sama lain. Setelah Spencer meyakinkan Kemi untuk meletakkan pistol itu, saat mereka hendak keluar rumah, ternyata mereka dihadang oleh seorang wanita dan seorang pria. Wanita itu adalah ibunya Spencer. Kemi berusaha menyadarkan Spencer bahwa wanita itu bukanlah ibunya. Namun wanita itu mengetahui semuanya tentang kehidupan Spencer. Terlanjur mempercayai wanita itu, Spencer akhirnya mengikuti ajakan ibunya. Sekarang tinggallah Kemi yang dihadang lelaki bertopeng itu. Kemi mencoba meyakinkan dirinya kalau semua ini hanyalah ilusi. Lantas si lelaki itu mencoba mendekati Kemi sampai pada akhirnya Kemi terbangun dan melihat seorang lelaki yang meninggalkan seorang wanita. Kemi mencoba berbicara dan menenangkan wanita tersebut. Tak berselang lama, kemudian muncul orang-orang di sekitar Kemi. Mereka berbicara menyuruh Kemi untuk membunuh dirinya. Akhirnya Kemi pun berteriak, dan seketika suasana berubah seperti berada di dalam kamar sebuah rumah sakit. Kemi melihat seorang wanita tua yang sedang berbicara kepada Kemi. Wanita itu nampak seperti Kemi saat tua nanti. Kemi menepis semua perkataan wanita itu lalu menembak tepat di bagian keningnya. Tiba-tiba, Kemi dibangunkan oleh Spencer di depan rumah tadi dan mengajaknya untuk segera pergi. Di tengah perjalanan pun, mereka terus dihadang oleh sebuah patung-patung sampai si Tallman menampakkan dirinya. Mereka terus berlari sampai pada akhirnya menemukan mobil itu kembali. Sambil terus dihantui orang-orang aneh, mereka pun akhirnya masuk ke dalam mobil dan menutupi semua kaca mobil dengan plastik. Meski keadaan mulai tenang, tapi orang-orang aneh itu tak berhenti sampai di situ. Mereka menyalakan kamera belakang mobil sambil memperlihatkan selembar kertas. Percaya tidak percaya dengan sebuah tumbal agar mereka selamat, Kemi terus berkata bahwa mereka harus bekerja sama. Akan tetapi, tiba-tiba Spencer mengutarakan hal yang sebenarnya, bahwa semua ini adalah kesalahannya. Dikarenakan sebelum menjemput Kemi, Spencer berpikir untuk mencoba memperkosa dan membunuhnya. Tiba-tiba Spencer langsung menghajar Kemi. Saat Kemi berusaha kabur, Spencer langsung menembaki panah itu ke arah Kemi hingga terjatuh. Merasa Kemi telah mati, Spencer akhirnya mencoba pergi dan menyalakan mobilnya. Tapi mobil itu masih tak mau menyala. Spencer mencoba mendekati Kemi dan kali ini memastikan untuk membunuhnya. Namun ketika akan menusukkan anak panah itu, dengan sigap Kemi menyemprotkan gas air mata ke muka Spencer. Keadaan pun menjadi berbalik, di mana Kemi sekarang mencoba membunuh Spencer dengan anak panah itu. Dan kemudian ditusuklah leher si Spencer sampai ajal menjemput. Dengan keadaan lelah, Kemi pun akhirnya tertidur hingga terbangun oleh suara sirine dan lampu polisi. Akhirnya Kemi pun ditemukan dan cerita berakhir sampai di sini.